Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang baik, hari ini ngobrol bersama saya Haji Najmul Akhyar. Kita akan berbicara soal zakat ya, dari berbagai dimensinya, terutama dimensi kemanusiaan yang diajarkan oleh agama kita. Kalau kita melihat ya tujuan bernegara, bahkan ya berkumpul, bermasyarakat, bernegara, dalam Al-Quran itu sederhana disebutkan, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi bagaimana masyarakat ini terselamatkan dari rasa lapar dan juga masyarakat terselamatkan dari sisi keamanannya. Ini dua hal yang sebetulnya kalau kesejahteraan, keamanan ini bisa terakumulasi menjadi satu kebijakan, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan menjadi masyarakat dan bangsa yang baik. Nah, tapi sekarang kita bicara soal satu hal yang khusus kaitannya dengan zakat. Ini berarti yang pertama kaitannya dengan kesejahteraan. Mengapa dalam agama Islam itu kita mencari uang, kita yang berusaha, kita yang mengakumulasi harta kekayaan sehingga kita misalnya menjadi orang berpunya, kok ada hak orang lain di dalamnya? Ini salah satu pertanyaan. Islam itu indah sekali. Maka keindahan-keindahan Islam itu kita coba ya gali saat ini bersama tamu kita pada hari ini. Saya sapa tamu kita Bapak Tuan Guru Haji Syuaib Yusuf Kiha MPPD, begitu ya? MMPD ya. Tuan Guru, saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat alfiat. Iya, perlu saya perkenalkan kepada para sahabat yang baik bahwa beliau ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Lombok Utara. Sehingga saya merasa sangat representatif kalau beliau hadir di ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Ngobrol yang baik, bermanfaat insya Allah. Baik, Pak Tuan Guru, apa kesibukan yang sehari-hari sekarang yang Tuan Guru lakukan? Ya, kalau di masyarakat tentunya ya dari masjid ke masjid ya. Mulai dari sore hari biasanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat sedang berduka, yaitu bertakziah. Kalau malam hari dari ba'dal maghrib itu sebelum bulan Ramadan itu kan ada taklim di setiap malam itu ada taklim. Kalau pagi hari kerja, karena saya ini ketua Basnas, jadi setiap hari ngantor gitu kan. Ya selebihnya ada kegiatan juga di Yayasan Al-Kautsar NWDI Tlokode yang membina guru-guru dan anak-anak, dan di lembaga tersebut sudah ada sekolah dasar Islam, kemudian ada diniyahnya, ada lembaga tahfiz Al-Qur'annya. Itu kira-kira sederhana seperti luar biasa. itu. Alhamdulillah. Saya mengenal beliau ini juga sudah sangat lama, sahabat saya, guru saya. Ya, sejak beliau ada di Pancor, kemudian di Jakarta, kemudian datang ke sini, alhamdulillah saya sangat mengenal baik beliau. Nah, sekarang kita esensi dialog kita atau esensi ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan ini, Tuan Guru, kita ingin bicara soal zakat ya pada umumnya gitu ya. Mungkin banyak masyarakat kita yang masih perlu ya diberikan pemahaman atau mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa sih sebenarnya zakat itu dan apa esensinya ya dalam Islam zakat itu. Bagaimana Tuan? Iya, sebagai orang yang beragama Islam, tentu saja bahwa zakat ini bagian yang tak terpisahkan dari 5 rukun Islam tersebut. Ketika seseorang tidak mau berzakat, maka dia berarti meninggalkan salah satu di antara esensi dalam ajaran Islam, yaitu rukun Islam. Iya, meninggalkan rukun Islam. Betul. Bahkan kalau dia mengingkari akan kewajibannya berzakat tersebut, itu mengkhawatirkan akan runtuh keislaman seseorang. Ketika keimanan seseorang sudah runtuh, apa jadinya? Jatuh pada kekafiran. Ini menunjukkan esensinya begitu penting di dalam agama kita tentang zakat ini. Sampai-sampai dalam Al-Quran 1,3 dari 6.236 ayat itu ya, 1,63% itu bicara tentang zakat.
Ya, ya, ya. Atau lebih kurang 83 ayat bicara tentang zakat. Dan itu selalu dikaitkan dengan perintah sholat. Oh, Dalam berbagai bentuk itu. Apakah bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, atau masdar, itu zakat itu disebutkan lebih dari 83 kali di dalam Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan betapa pentingnya akan arti zakat dalam kehidupan umat manusia, khususnya bagi orang yang beragama Islam. betul. Itu esensi zakat ya secara hakiki dalam agama kita ya. Dan kita juga mendengar bahwa secara sosial, kalau kita kemarin mencoba ya mengikuti apa yang dipaparkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya seandainya semua umat Islam di Indonesia yang berkemampuan ini berzakat, maka potensi zakat itu melebihi angka 300 triliun. Itu luar biasa itu. Tetapi hanya 10% saja yang tergarap dari 300 triliun, sehingga sekiranya ya semua ya, negara ini, provinsi, kemudian kabupaten mengelola zakat ini dengan baik, saya berpikir ini salah satu pintu masuk kita kepada at'amahum min ju', yaitu bagaimana mengelola ya masyarakat ini terhindar dari rasa lapar ya. Mungkin begitu. Menurut Tuan Guru gimana? Betul apa yang disampaikan tadi, potensi zakat sesuai dengan yang kita sering ikuti di Basnas Nasional, Basnas Pusat itu, bahwa akan mencapai angka 300 triliun. Oh, luar biasa. Memang kalau kita lihat sekarang ini sekitar baru 10% yang artinya terkelola oleh Basnas, itu kelihatan sangat sedikit. Tetapi kalau kita melihat perkembangan ini sangat signifikan. Dari bermula sebelum adanya Basnas, yang dulu macam-macam namanya itu, potensi perkembangannya sangat-sangat signifikan. Contoh saja di Kabupaten Lombok Utara misalnya, zakat khususnya yang dari PNS, ketika masih bernama Basda, itu hanya beberapa ratus ribu saja, beberapa ratus juta saja yang terkelola. Tetapi setelah nama Basnas, alhamdulillah tahun 2021 ini khususnya setelah Pemda itu membuat MOU, Pemda tahun akhir 2020 kemarin, itu kan kita ada kerjasama antara Pemda, Basnas dengan Taspen, sehingga potong langsung zakat itu yang awalnya 400 juta setahun, sekarang sudah target kita sudah 3M. Itu dari kabupaten yang paling kecil loh. Saya ingat itu. Kalau tidak salah saya tanda tangan. Itu yang tanda tangan itu adalah ya, Bapak Najmul Akhyar namanya. Dan beliau yang membawa informasi itu kepada saya. Dan memang ketika itu awalnya saya ingin bicara tentang bagaimana pengelolaan zakat ini ketika saya jadi Ketua Basnas. Awal saya ketemu dengan Ketua Basnas Sumbawa Barat. Cari ini, kemudian ingin rasa silaturahmi, malah dari Bupati sendiri ketika itu yang membawa informasi, dan itu yang saya tunggu-tunggu, sehingga prosesnya begitu cepat untuk sampai MOU itu diimplementasikan. Alhamdulillah. Nah, kemudian begini, di zakat ini kan ada mustahik, ada muzaki ya. Betul. Tentu saja masing-masing itu memiliki fungsi ya zakat. Apa zakat itu fungsi terhadap mustahik, fungsi terhadap muzaki, bagaimana? Ya. Gimana Ustaz? Iya, tentu bagi ini zakat keseluruhan ya. Yeah. Ada perintah agama kepada para muzaki. Hasinu amwalakum bizakat. Itu bentuk amar, ya. Hasilnya bentengi, lindungi, jaga hartamu, jangan sampai tidak awet, jangan sampai akan hilang begitu saja. Dengan apa? Dengan zakat. Itu kan banyak fenomena di masyarakat itu, kita lihat orang itu miskin seketika. Orangnya kaya raya, dia punya toko, punya itu, punya ini, tapi tiba-tiba datang musibah, kebakaran, habis seketika. Yang awalnya sebetulnya dia adalah sebagai muzaki yang utama kalau dia mau berzakat. Tetapi seketika akhirnya dia menjadi mustahik. Orang yang berhak menerima zakat karena dia jatuh miskin. Cara Allah mengambilnya seketika. Apa sebab itu? Itu bisa terjadi, hartanya dicuri oleh orang, hartanya mungkin juga kebakaran, atau keluarganya mungkin ditimpa sakit terus-menerus sehingga hartanya habis untuk berobat. Itu apa sebab? Mungkin salah satu rahasianya adalah di zakat. Selama ini tidak dibentengi hartanya dengan perintah Nabi tadi. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengi harta bendamu dengan berzakat. Wadau mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antaramu dengan banyak bersedekah. Jangan nunggu sakit dulu dong. Betul. Sebelum kita sakit, ayo bentengi dulu dengan apa? Dengan banyak bersedekah.
Jadi Nah luar itu biasa saja. Artinya seharusnya alam pikiran kita ini kita bawa bahwa zakat itu perintah Allah itu untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya. betul. Bukan hanya sekedar bagaimana melihat orang menjadi, misalnya ketika kita melihat orang memiliki ketidakmampuan lalu kita berikan, seakan-akan kita mengangkat mereka. Sesungguhnya kita harus berpikir terbalik, Dia mengangkat bahwa diri kita, zakat ya. ini adalah mengangkat diri kita sendiri Betul, betul. dengan cara mengangkat Orang lain. orang lain. Ini konsep agama yang luar biasa, konsep yang sangat indah sekali ini. Betul sekali. Nah, tadi dari 10% yang baru bisa kita kira kok kendalanya apa, Ustaz? Padahal esensi zakat ini luar biasa ini. Ya ini kembali kepada keimanan sebenarnya ya. Kembali kepada iman lalu kepada pemahaman. Nah itu sebabnya tugas kita sekarang adalah dakwah tidak boleh berhenti, termasuk mendakwakan zakat ini. Orang kan tidak paham. Nah itu sebabnya karena ketidakpahamannya itulah akhirnya dia tidak merasa ada kewajiban pada dirinya. Jadi bukan sekedar tugas ustadz, bukan sekedar tugas guru, tetapi tugas kita semua ya tentunya ahli agama paling khususnya itu berkewajiban untuk ya memberikan pencerahan ke masyarakat tentang betapa pentingnya zakat itu bagi muzaki, juga termasuk pada mustahik. Yang selama ini yang banyak terjadi di lapangan yang kita temukan itu ustadz-ustadz atau taida itu lebih banyak membahas tentang sholat atau Iya, halal. betul. Tapi zakatnya agak jarang. Atau kita dengar aja di khutbah-khutbah Jumat. Kapan sih zakat ini dibahas di khutbah Jumat? Jarang. Jarang sekali. Apalagi berbicara zakat secara teknis, umpamanya Betul. zakat pertanian berapa, ya ziraah, zakat Betul. ini berapa, zakat perniagaan berapa. Ini kan jarang sekali menjadi materi pembicaraan di pengajian-pengajian yang bersifat umum. Nah, sehingga ya mudah-mudahan ngobrol kita ini bermanfaat, Ustaz ya. Iya. Nah, begini, kadang-kadang ketika kita tanya orang zakat gimana, mereka mengatakan, oh saya ini kan belum saatnya berzakat, gitu ya. Atau malah orang lebih senang menjadi mustahik daripada menjadi muzaki. Iya. Padahal kalau perintah agama itu adalah seharusnya kita ini menjadi muzaki. Betul. Perintah agama kepada kita. Kalaupun kemudian kita menjadi mustahik, ya itu mungkin perjalanan ya. Nasib kita ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau ada orang bertanya, Ustaz, siapa sih sebenarnya yang berhak dan berkewajiban? Kalau yang berkewajiban ini ya muzakinya, yang berhak ini mustahiknya. Itu Betul. konsep dasar agama kita seperti apa, Ustaz? Ya sebetulnya ya setiap perintah itu sebenarnya ketika kita ingin agar perintah itu bernilai bagi diri kita, jangan dianggap beban sebenarnya. Tapi itu coba dijadikan kebutuhan kita. Betul. Ketika merasa itu menjadi kebutuhan, maka kita akan menikmati itu kewajiban menjadi sebuah sesuatu yang kita cari. Contohnya sholat saja ya. Kalau merasa kita sholat itu adalah kewajiban, ya sekedar menggugurkan kewajiban jatuhnya. Demikian juga zakat, itu masih mendingan kalau dianggap kewajiban. Bahkan orang merasa tidak wajib berzakat. Nah, andaikan orang sudah paham, sudah merasa tahu diri berkewajiban berzakat, dia rubah cara berpikir. Zakat, memberikan zakat kepada muslim adalah kebutuhan saya loh. Jadi disitulah akan lahir kebahagiaan ketika melihat orang bahagia dibuatnya itu. Betul. Jadi makan 1.000 perak, makan sendiri beda rasanya kalau 1.000 perak atau makan bersama. Beda rasanya. Nah, oleh karena itu, siapa sebenarnya yang kalau di sisi kewajiban yang wajib berzakat itu ya, yang termasuk golong muzaki itu ya. Kalau dari segi harta, ya, katakanlah dalam hal ini pengusaha misalnya, atau zakat uang misalnya. Nah, kalau zakat uang itu sebetulnya kan tidak ada, tetapi dia nanti dianukan dengan harga emas. Nah, kita lihat harga emas sekarang. Harga emas itu kalau dari Basnas Pusat sekarang itu kan rata-rata ya, yang paling stabil harga itu agak melonjak harganya sekarang. Emas itu kan sudah sampai 8.000 per gram. Nah, sekarang kalau kita compare misalnya 8.000 kali 85 gram itu berapa jatuh nilainya? Katakanlah 70 juta. Penghasilan kita 70 juta setahun itu wajiblah zakat minimal 2,5%. Jangan dianggap maksimal. Minimal 2,5% itu ya. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini intervensi terhadap negara, intervensi terhadap agama dalam pengertian, sebetulnya kalau orang sadar tidak perlu dengan ada undang-undang wajib zakat itu, cukup dengan Al-Quran. Tetapi ini adalah masyarakat ya. Nah, tetapi dia kadang-kadang tuh
kata atasan itu lebih dengar daripada yang menciptakan atasan itu. Sehingga undang-undang itu betul-betul sangat mengikat. Ketika kita bacakan ayat Al-Quran, orang nggak mau. Tapi ketika ada hitam di atas putih, wah sami'na wa ata'na. Iya. Nah ini. Ya, sama dengan orang mendengar dokter dan mendengar Al-Quran itu beda. Betul. Jadi ketika orang divonis oleh dokter, umur Anda 2 hari lagi, takutnya luar biasa. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan mau vonis pasti mati. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lebih takut terhadap vonis dokter daripada memang vonisnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal vonis dokter belum tentu benar kan? Ya inilah sisi-sisi kelemahan ya iman kita semakin lama semakin jauh dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, maka khairul qurun qarni. Itu maknanya. Nah sekarang dari sisi kita kembali ke zakat tadi, jangan semua orang merasa berhak menerima zakat loh, gitu kan? Itu gimana Zat? Yang berhak menerima ya ini juga rinciannya sudah jelas ya 8 asnaf ya. Oh baik. Pertama bagi yang muzaki dulu ya, bagi yang muzaki kita harus berpikir ya, dia harus bersyukur dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh sebagai seorang muzaki. Kenapa? Hadis mengatakan, Nabi mengatakan bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Betul. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya apa? Tangan yang memberi itu lebih utama daripada tangan yang menerima. Dan lebih mulia. Betul, lebih mulia. Nah, cuman ya tangan yang memberi ini, ajaran agama, konsep agama itu mengajarkan bahwa ketika tangan kanan ini memberi, usahakan sedapat mungkin jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Artinya Pak, dirahasiakan supaya ya penerima itu merasa nyaman terhadap apa yang kita berikan. Itu sebabnya juga ketika zakat itu kita melalui lembaga tertentu, kita tidak langsung yang menyampaikan lebih utama. Menghindari apa? Adanya unsur-unsur misalnya ria. Itu manusiawi pada setiap manusia ya. Iya betul. Nah, kemudian tadi apa masalahnya tadi? Penerima. Sementara buat penerima, jangan merasa tidak nyaman atau merasa terhina tetapi tidak, bahwa mereka yang menerima itu bukan ditentukan oleh manusia, Allah yang menentukan. Betul. Bahwa Anda sebagai penerima para mustahik ini Anda mendapatkan hak dari Allah, gitu kan? Betul. Ya, ketika merasa itu adalah Anda dipilih oleh Allah, ya tidak merasa terhina penerima zakat, infak dan sedekah. Nah, oleh karena itu konsep agama juga mengajarkan kepada penerima itu adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu apa? Ya, dalam konsep agama kan mengajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia yang telah berjasa kepada dirinya sebagai indikator orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin juga ya Tuan Guru ya, tergantung juga dari cara kita sebagai muzaki juga. Kan tuntunan agama itu jelas, bagaimana memberikan zakat, memberikan sedekah, memberikan infak tanpa orang yang kita berikan itu merasa direndahkan. Betul. Misalnya dengan sikap kita. Atau kadang-kadang inilah, tapi ya kebiasaan yang kita lihat ini kan mengumpulkan. Kalau saya sih melihat justru lebih baik itu, dan mungkin menurut agama kita yang mendatangi orang-orang yang ya memiliki hak ini, karena jangan kita merasa bahwa kita ini sedang memberikan harta kita, tetapi kita sedang menghantarkan haknya, di mana kita diperintah oleh Allah, ini loh yang punya hak ini antarkan. Ya, kalau berpikir kita seperti itu mungkin ya mudah-mudahan kita terhindar dari rasa sombong. Baik, saya selanjutnya sedikit. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi itu, bahwa memang konsep atayuti zakat kita yang menjadi muzak itu yang datang kepada mustahik sebetulnya. Betul. Tapi kita nih orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah keberuntungan sebagai muzaki ini, ditambah keberuntungan para mustahik datang sendiri itu. Betul. Nah, mungkin ini tidak lepas dari karena kita ini masih lebih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Nah, sehingga andaikan seorang muzaki ingin berzakat, kemudian diundang mustahiknya, kemudian dia tidak datang, wajib bagi dia untuk mengantarkan. Karena konsepnya itu haknya, kan gitu ya. Ibarat orang gajinya belum dikasih, ya, kemudian dia tidak masuk, ya kita harus antarkan gajinya. Kata perspektif berpikir kita hak, gitu. Nah, terkait dengan yang mustahik tadi, apa kewajiban bersyukur? Agama memerintahkan ya, wasalli alaihi. Berdoalah kamu untuk mereka. Dan ada sebuah jaminan yang sangat-sangat luar biasa dari Allah terhadap doa para mustahik ini. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu akan membuat kedamaian hati para muzaki. Nah, ini penting buat muzaki juga, bahwa ternyata
sekecil apapun infak, sedekah, terlebih zakat yang mereka sampaikan, ketika tulus hati doa para mustahik menerimanya, sehingga juga tulus doa yang keluar, itulah yang membuat damai keluar. Maka jangan kita berpikir Indah, bahwa ya betul, bahwa kalau keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mungkin tidak terlepas dari doa-doa mereka untuk betul, 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 betul. Subhanallah. Ini indah sekali Islam itu ya sebenarnya. Jadi kewajiban apa namanya, muzaki memberikan, lalu mustahik mendoakan. ya. Doa-doa orang yang tidak berkemampuan ini kan dalam tanda kutip itu kan salah satu dari doa yang dikabulkan Betul, oleh Allah. Maka disinilah kita melihat dan memandang bahwa sesungguhnya berzakat itu adalah kepentingan kita gitu, bukan kepentingan orang yang kita zakatkan semata-mata, tetapi adalah kepentingan kita. Nah, itu yang 8 asnaf dari zakat itu. Ya sebetulnya itu ya kalau Siapa-siapa di itu? Indonesia Mungkin bisa ya kalau mengambil dari supaya- Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya sampai Ibnu Sabil. Nah, dari 8 itu di Indonesia khususnya sudah tidak ada yang riqab. Tidak ada budak. Mungkin sudah dihapus. Jadi mungkin hanya 7 asnaf. Nah, dari 7 asnaf itu mungkin yang paling dominan fuqara wal masakin. Betul, 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 Gitu. betul. Nah, maka yang di Indonesia ini termasuk di KLU itu bahwa yang paling utama menjadi mustahik yang asnaf 2 tadi itu, fuqara wal masakin. wal masakin, itu 2 itu ya. Gitu ya. Baik, Tuan Guru. Nah, sekarang kita kembali, kita kerucutkan sedikit ini dengan zakat fitrah, kan gitu ya. Zakat fitrah ini juga saya melihat esensi kemanusiaan yang luar biasa. Allah mewajibkan kita, ya Nabi mengajarkan kita untuk kemudian mengeluarkan zakat fitrah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan semua orang itu berbahagia di hari kemenangan itu. Ini kan esensi kemanusiaan yang luar biasa. Jadi mungkin Nabi tidak menginginkan kita, ini hari kemenangan loh, kok ada yang bersedih? Enggak boleh ada yang bersedih dikarenakan karena tidak ada yang dimasak, tidak ada biaya dan sebagainya. Mungkin Tuan Guru bisa lebih memperluas ya konsep kira-kira zakat fitrah itu sebagai Terkait dengan zakat, khusus zakat fitrah, memang kita bacakan hadisnya ya. ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqah. Yang artinya adalah junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, telah mewajibkan ya zakat fitr. Kalau istilah kita sudah maklum zakat fitrah kita bilang ya. Walaupun di satu sisi ahli bahasa mengatakan tidak tepat, zakat fitr beda, fitr tapi sudah menjadi maklum lah, bahasa maklum ya. Bahwa fungsi zakat fitrah satu adalah tuhratan lis-shaimi, pembersih bagi orang yang puasa. Orang puasa kok bisa berdosa sih, harus dibersihkan? Iya betul. Nah, karena mungkin ya yang perlu dibersihkan itu apa katanya, minal lagwi war rafas. Ketika kita berpuasa ini terkadang mulut kita tidak bisa ditahan. Yang puasa itu adalah puasa lapar saja. Terkadang mulut ini tidak bisa kita kendalikan dari mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Nah juga demikian juga mungkin ada pernah dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Maka ketika puasa itu untuk mendapatkan kesempurnaan perlu dibersihkan dengan zakat. Betul. Walaupun zakat fitrah itu berapa sih? Sedikit sekali. Katakan 3 kilogram atau mengatakan ada yang mengatakan 2,5 kilo. Terlalu sedikit itu sebetulnya. Tapi fungsinya luar biasa pada muzaki itu. Bisa membersihkan dirinya, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kemungkinan-kemungkinan lagu yang tidak bisa dihindari saat dia berpuasa. Berarti ini emergency exit ya, pintu keluar dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita, kamin shaimin ya, laisalahu jazaun ya. Tidak mendapatkan apa-apa illal ju'un atas. Ternyata ini ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Oh, luar biasa. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi ya. Ternyata zakat fitrah ini jalan keluarnya. Ya, itu satu ya. Jalan keluar bagi muzaki adalah untuk membersihkan ya ketidaksempurnaan ibadah puasanya akibat kemungkinan-kemungkinan sesuatu yang lagu dilakukan ketika dia berpuasa. Yang kedua,
Wa tu'matan lil masakin. Dia itu berfungsi untuk memberikan rasa kenyang pada orang miskin. Kapan? Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya saat Idul Fitri jangan sampai ada orang menangis karena tidak menyala dapurnya. Subhanallah. Itu. Di sini indahnya ya esensi zakat itu luar biasa. Luar biasa. Zakat fitrah. Nah, kemudian caranya diajarkan juga oleh agama agar bernilai zakat fitrah seperti apa. Dia berfungsi untuk membersihkan para shaimin itu seperti apa? Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat dilaksanakan, maksud dalam hal ini sholat Id, maka diterima sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kalau dikeluarkan karena kelupaan, karena kelalaian dan lain sebagainya, ternyata baru ingat dia bahwa dia belum mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, nah itu aja bernilai sedekah biasa. Bahkan ini pernah terjadi pada zaman sahabat, waktu masih zaman Nabi, dialih oleh sahabat untuk pembelajaran buat kita. Salah seorang sahabat itu bukan karena dia lain, tapi jadi pelajaran buat kita, dilupakan oleh Allah. Sengaja ya. Oh iya, karena sengaja setiap Allah peristiwa lupakan. pada zaman Rasulullah itu kan menjadi pelajaran untuk kita. Betul. Ternyata ada sahabat yang seperti Ada itu. seperti itu. Nah, jadi setelah dia turun dari sholat Id, baru dia ingat belum disampaikan zakat. Akhir untuk menghukum dirinya, dia pilih onta yang paling besar dia punya, yang paling gemuk di antara, dan yang paling bagus, yang paling mahal harganya. Dijual lalu disedekahkan untuk menebus kesalahan. Ini imannya sahabat. Baru setelah itu baru ngadu sama Nabi. Nah, Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf, saya mengalami kesalahan bahwa lupa menyampaikan zakat fitrah. Baru teringat setelah turun dari sholat Id. Saya sudah tebus dosa kesalahan saya itu dengan menjual seekor unta yang paling besar saya punya, paling bagus saya miliki, dan itu paling gemuk. Kemudian dari hasil penjualan itu saya sedekah untuk menebus kesalahan saya. Apakah Ini memadai gitu? kira-kira kalau zaman ini ada orang lupa berzakat, lalu dia jual kendaraan termewahnya, ya gitu ya. Mungkin ada Mercy, ada Mercedes-Benz, ada apalah, ada BMW dan sebagainya. Itu dia jual lalu hasil penjualan dia sedekahkan. Oh, luar biasa. Ada enggak kira-kira? Ini ukuran jauhnya ya keimanan kita dengan para sahabat. Sama dengan Sayyidina Utsman yang pernah menjual kebun anggurnya gara-gara terlambat mengikuti sholat jemaah, ya, Subhanallah, diwakafkan gitu ya. Ya tadi itu ya, ternyata walaupun begitu dilakukan oleh sahabat, itu menebus kesalahan karena kelupaan tadi mengeluarkan zakat, itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Coba. Nah, oleh karena itu ya perlu kita mengingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, walaupun ini jangan anggap remeh, yang remeh-temeh tetapi nilai esensi karena ittiba, ikut cara agama. Jadi itulah yang menentukan. Berarti dari hadis tadi Zat, ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama, siapa pemberi dan siapa penerima zakat fitrah, dan yang kemudian adalah kapan saatnya mengeluarkan zakat fitrah. Itu kan berarti dalam satu hadis tadi sudah terangkum ya. Sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering Zat, di masyarakat kita ya, atau guru kita sering turun ke masyarakat, sering mendengarkan. Misalnya begini, sederhana. Ada orang mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan beras, kemudian ada menggunakan uang gitu. Nah, kira-kira secara hukum ya itu ada perbedaan enggak, Ustaz? Iya, baik. Ini menarik dan memang itu terjadi di masyarakat ya, bahwa kalau kita kembali ke mazhab fikih ya, memang dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah itu tidak membolehkan menggunakan zakat menggunakan selain dari makanan pokok. Tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Berarti tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan uang. Ini tiga. Artinya dari tiga mazhab. Tiga mazhab, betul. Tetapi sebaliknya untuk ulama Hanafi ya Hanafi atau imam yang bermasuk pada imam Hanafi bahwa membolehkan, bahkan menganggap itu lebih utama sesuai dengan kebutuhan. Yusuf Qardawi sendiri ya, mengapa beliau memilih itu kalau di kota-kota itu menggunakan uang, justru di desa menggunakan pokok ya, karena peredaran uang di kota itu lebih banyak bila dibanding ke desa-desa. Kalau desa-desa itu menurut beliau itu
orang lebih butuh makanan pokok daripada menggunakan uang. Iya, iya, iya. Mengapa juga menurut beliau ini, versi beliau ini, mengapa zaman Nabi itu disebutkan makanan pokok? Karena waktu itu memang sudah ada mata uang di Madinah itu, tapi peredaran masih sedikit menurut beliau gitu kan. Sehingga ada celah bagi masyarakat untuk melakukan pilihan Menggunakan uang menggunakan atau aturan ya, tapi ini menurut Hanafi. Menurut Ya, Hanafi. kita ini kan sebagian besar yang mazhab Syafi'i ya. Betul. Kalau Syafi'i berarti makanan pokok gitu ya, makanan bukan pokok. uang ya. Ya. Tetapi meskipun kita ini di Indonesia ini pada umur mazhab Syafi'i lebih banyak juga yang menggunakan uang, itu banyak juga ya, tetapi tidak masalah ya, karena itu juga dalam pandangan Majelis Ulama juga tidak mempersoalkan menggunakan uang asal setara minimal dengan harga makanan pokok itu. Berarti ada jalan. Ada celah. Apalagi kalau misalnya melihat kebutuhan orang. Sebetulnya orang ini mustahik ini tidak butuh beras, dia sudah punya beras. Tidak ada untuk beli lauk ini. Tidak ada untuk beli ikan, misalnya untuk beli kangkung misalnya. Nah, dengan dia mendapatkan zakat fitrah yang senilai dengan zakat fitrah dan bentuk uang, dia bisa gunakan untuk itu. Atau bisa juga digunakan untuk membeli pakaian anaknya. Ini menunjukkan mungkin dari sisi yang lain adalah lebih utama menggunakan uang. Saya secara pribadi ya, karena selama ini saya memilih menggunakan beras gitu ya. Iya ya, karena kita kembali kepada bahwa zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Betul. Persoalan nanti diuangkan itu kan beda ya. Betul. Beda esensi anunya kalau misalnya kita menjual beras kita menjadi uang lalu kita sedekahkan, atau kita zakat fitrahkan, atau orang yang kita berikan zakat fitrah lalu dia jual beras itu dan menjadi uang. Ini kan beda ini. Betul. Ya. Tetapi mungkin dalam situasi dan kondisi tertentu masih ada jalan, tetapi dengan catatan-catatan tersendiri ya, seperti tadi. Nah, kemudian ada orang mengumpulkan ya, masyarakat mengumpulkan zakat fitrah misalnya di masjid ya, atau di apa. Tetapi kalau kita di kampung-kampung ya, itu kan biasanya dikumpulkan di masjid oleh panitia masjid gitu ya. Lalu dibagikan lagi. Nah, itu bagaimana pandangan pengguru itu? Betul, itu pertanyaan sangat menarik itu ya, betul. Kadang-kadang secara sederhana berpikir begini orang, yuk saya sudah berzakat, kenapa saya dapat lagi ya gitu. Nah, itu menarik sekali. Nah, begini. Nah, jadi pandai-pandailah katakanlah amil-amil yang sifat kontemporer di masjid untuk mengelola ya. Nah, misalnya potensi zakat di satu dusun misalnya 500 jiwa misalkan wajib zakat itu. Ya, baik hamba sahaya, tapi di sini tidak ada hal sama ya. Kecil, besar, ya tua, muda, laki, perempuan kan wajib berzakat sepanjang dia bertemu di akhir bulan Ramadan gitu kan. Ya, sepanjang dia masih hidup di terakhir bulan Ramadan wajib berzakat. Nah, dari 500 jumlah jiwa yang misalnya wajib zakat fitrah itu misalnya ada 300 yang ngumpuli panitia. Nah, sekarang pilih dari 300 itu dari 500 masyarakat itu pilih yang memang berhak, yang paling gitu, yang paling paling berhak untuk dia. Kalau katakanlah yang terkumpul itu dari 300 orang misalnya kan, dari 300 orang. Nah, dari 300 orang itu kerucutkan nanti. Ternyata ada 100 orang yang miskin yang berhak. Nah, yang fakir miskin ada 100. Betul. 100 itu kembali ke 100 itu. Betul. Berarti dari 300 orang jamaah di satu kampung yang mengumpulkan, ternyata ada 100 orang yang kondisinya memang berhak untuk menerima zakat fitrah, maka dari 300 orang itu terdistribusi nanti kepada 300 orang. Betul. Sisanya kan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain sesuai dengan ketentuan agama, kan gitu ya. Betul. Misalnya begini, Ustaz. Misalnya dikumpulkan zakat fitrah di masjid, di madrasah atau di mana. Lalu kemudian dipakai untuk membangun itu bagaimana itu? Iya, memang masjid, lembaga pendidikan dan lain sebagainya tidak masuk dalam kategori asnaf yang nama sedekatul lil fuqara, tapi bisa dimasukkan pada fisabilillah. Fisabilillah. Nah, cuma yang mungkin yang perlu kita jadi perhatian itu adalah ada yang pernah kita temukan dikumpulkan di masjid, kemudian semuanya atau hampir sebagian besar dipakai untuk bangun masjid. Itu keliru itu. Keliru. Kalaupun masjid diberikan, porsinya jangan berlebihan gitu kan. Betul. Ya, karena dia hanya menumpang pada asnaf fisabilillah. Ambillah bagian asnaf fisabilillah itu. Atau mungkin seperti tadi itu guru, misalnya dari 500 orang yang mengeluarkan jamaah ya, kemudian ada 100 orang yang berhak kan gitu. Jadi diberikan dulu hak atas 100 orang yang harus
ikut berbahagia di bulan pada hari kemenangan itu, baru sisanya mungkin diambil dari kapasitas masjid itu sebagai fisabilillah, kan gitu ya. Nah, sisanya itu harus dipahami juga, jangan juga sisa itu lebih besar daripada ini. Oh, ini kan dapat sisa, tapi justru lebih besar gitu kan. Nah, ketika 100 orang yang dibagikan, jangan dibagikan misalnya hanya 2,5 kilogram, mungkin dia minimal dapat 5 kilogram kan begitu. 5 kali 100 itu sudah berapa itu? Nah, itu artinya proporsional. Betul, itu pengaturan teknis seperti itu. Yang saya maksudkan tadi itu ada sebagian yang itu dikumpulkan oleh masjid, dipakai membangun masjid semuanya gitu. Ini yang keliru. Nah, kalau misalnya betul-betul tempat tersebut membangun itu dari masyarakat misalnya 5 ton, 10 ton misalnya, kembalikan masyarakat balikin lagi boleh, atau minta izin masyarakat. Oh ya, hak saya mau kembali ke masjid aja, nggak apa-apa gitu. Dia sudah menerima. Oh ya, hak saya mau pakai untuk menyumbang ke masjid, boleh gitu kan. Selalu ada jalan keluar lah ya, selalu jalan keluar diajarkan oleh agama kita. Nah, ada juga yang sering bertanya begini. Ini misalnya kita ngumpulkan di madrasah-madrasah, bahkan kadang di kantor-kantor ya. Padahal murid yang mengajar, yang belajar di madrasah itu, atau kemudian juga pegawai-pegawai yang ada di kantor itu kan berasal dari berbagai macam tempat gitu. Yang aulawiyat, yang kira-kira lebih utama gitu ya. Kira-kira mana Ustaz? Apakah dia mengutamakan dulu ya, misalnya tetangga-tetangganya, kemudian baru anak ini mengeluarkan di masjid atau di madrasah, di madrasah terutama ya. Kalau bicara tentang sekolah. utama ya tentu seperti yang disebutkan dalam hadis itu, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada mereka lagi. Ya tentu ya berasal di tempat pengeluaran di mana dia berada. Tapi kalau dia sah dan tidaknya, saya kira tidak ada masalah ya. Misalnya dalam rangka juga tarbiyah kepada anak-anak itu ya. Betul. Kemudian lembaga mengkoordinir. Iya, lembaga juga kan fisabilillah. Betul. Gitu. Ya, fisabilillah. Mungkin juga guru-guru itu ya, mohon maaf juga ya. Bagian dari, mohon maaf ini ya, guru madrasah itu bagian dari orang yang miskin juga gitu kan. Banyak itu. Kita tahulah itu karena pengabdian mereka saja yang luar biasa, guru bermadrasah, sehingga perlu juga mendapat perhatian. Termasuk guru-guru kita di SD, di SMP. Itu banyak juga. Bahkan yang sudah jadi ASN pun kita ada golongan 1, golongan 2, 3, masih ada yang berhak untuk menerimanya. Ini menarik ya diskusi kita pada pagi hari ini. Esensi yang ingin kita ambil, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang baik ya, saudara-saudara kita umat Islam, betapa indahnya Islam itu. Betul. Ya, betapa indahnya Islam itu. Jadi ada semacam, kalau kita boleh katakan, subsidi silang, bahwa jangan ketika kita merasa kaya bahwa apa yang menjadi kekayaan kita adalah milik kita sepenuhnya, tetapi ternyata Allah yang membuat aturan di kekayaan kita itu ada hak orang lain. Jadi bahasanya itu hak orang lain, sehingga mengeluarkannya menjadi wajib. Nah, ini yang harus dipahami secara utuh ya oleh kita sebagai umat Islam ini. Nah, mungkin di akhir sesi ini ada Guru, ada pesan-pesan ya, ada saran untuk muzaki ataupun untuk mustahik kita. Ya baik, pertama untuk kita semua ya, kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap segala nikmat karunia Allah yang ada pada diri kita, dan harus dimaksimalkan, dioptimalkan untuk sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuk diri kita dan orang lain. Kepada para muzaki, selamatlah buat Anda ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muzaki, dan mudah-mudahan menjadi muzaki yang baik. Amin. Karena ketika Anda jadi muzaki yang baik itu akan terus dilestarikan oleh Allah. Rezeki yang ada pada diri Anda itu juga tidak luput dari doanya para mustahik gitu ya. Dan itu di dunia dan di akhirat itu jangan sampai harta benda yang karena kita tidak zakat kan dia datang membentuk ular yang botak, kemudian semenjak dikubur menyiksa kita. Jangan sampai itu. Kemudian harta yang kita tidak zakat itu akan dipakai untuk menyerika tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan api nerakanya. Jangan sampai demikian. Kemudian para mustahik juga supaya pandai-pandai juga bersyukur dengan cara mendoakan para muzaki yang telah membantu para mustahik. Nah, mungkin sebelum ditutup sesi ini ya,
sebetulnya begitu besar potensi zakat yang ada di umat ini ya, katakan termasuk zakat fitrah ini misalnya ya, kalau dikelola dengan baik itu sungguh luar biasa. Di KLU misalnya jumlah penduduk misalnya 230.000, ambillah 90% itu muslim. Nah, dari 90% mungkin ada 207.000 orang. Kalau 207.000 orang itu misalnya, Kalikan, ya kalikan 2,5 kilo misalnya misalnya. itu akan ada, kita harus siapkan beras oleh petani itu 517.500 kilogram. Kemudian kalau misalnya ada yang berzakat fitrah itu 3 kilo misalnya, akan harus disiapkan itu 621.000 kilogram itu. Itu potensi luar biasa. potensi Itu luar kalau diuangkan, uang itu berapa itu? 6 triliun 210 juta itu. Tetapi karena tidak betul itu. Jauh melebihi APBD kita. Subhanallah, sebulan itu. Subhanallah. Tapi karena tidak terkelola dengan baik, dari tahun ke tahun, dari ramadan ke ramadan, kemiskinan masih tetap ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya Basnas, lembaga resmi milik negara yang mengelola dana umat ini, mudah-mudahan betul-betul terkelola dengan baik, sehingga potensi zakat ini betul-betul dapat mengangkat harkat dan martabat orang-orang di bawah garis kemiskinan itu menjadi lebih sejahtera. Kira-kira seperti itu. Dan mulai tahun ini juga dari Basnas sudah mengelola zakat-zakat dengan membentuknya UPZ desa di masjid-masjid yang sudah terbentuk 22 UPZ. Cuma saat ini kami mempercayakan pengelolaannya kepada UPZ yang bersangkutan, masjid-masjid bersangkutan. Basnas itu hanya menerima catatannya saja untuk dilaporkan kepada Pemda, ke Basnas Provinsi dan Basnas Pusat. Ya. Baik, terima kasih Tuan Guru. Jadi menarik sekali, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang baik yang saya cintai. Obrolan bermanfaat pagi hari ini menarik sekali ya bersama Ketua Basnas kita. Satu pesan tadi mungkin beliau sampaikan. Pertama adalah bahwa sesungguhnya agama ini menginginkan kita menjadi muzaki. Ya, sehingga dengan potensi yang kita miliki, mari berusaha tidak menjadi tabu dalam agama mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang Allah ridho, karena dengan cara itulah kita bisa berbuat dan menjadi muzaki. Tetapi sekiranya kemudian ya ada di antara kita harus menjadi mustahik, pesan kita atau pesan agama, jangan sombong karena menjadi muzaki, ya, karena jangan juga merasa rendah diri karena menjadi mustahik. Sebab apa? Sebab semua kita ini sedang menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu kita jalankan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita ya bisa menjadi muzaki, ya, menjadi muzaki dan mustahik yang hari ini menerima, mudah-mudahan besok lusa suatu saat akan menjadi muzaki juga. Harus ada semangat karena Allah pasti menyediakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mereka akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi para sahabat yang saya hormati, sahabat yang baik, kami mohon maaf ya untuk sementara ini memang tidak ada dialog interaktif. Tetapi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan nanti, karena memang beliau adalah Ketua Basnas, bisa ditanyakan langsung ke beliau lewat WhatsApp dan sebagainya. Mungkin nomornya Tuan Guru bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Jadi Haji Syuaib 085 333 01 42 79 on 24 jam. 24 jam ya, silahkan para sahabat-sahabat yang baik di mana saja berada bisa menghubungi nomor tadi untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, baik itu zakat mal ya, kemudian ada zakat fitrah dan sebagainya ya. Semuanya itu silahkan bisa disampaikan kepada beliau. Demikian Tuan Guru, ya demikian para sahabat yang baik, ngobrol bermanfaat hari ini bersama saya Haji Najmul Akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.